Saya akan menjelaskan pemodelan matematika untuk soal nomor 1. Pertama-tama, hal yang kami lakukan yaitu kami membagi botol menjadi 4 bagian sesuai dengan bentuk geometrisnya. Bentuk 1 yaitu menjadi kerucut terpacung, bentuk 2 itu bentuk tabung, bentuk 3 itu dua kerucut terpacung yang saling berhadapan, dan bentuk 4 juga bentuk tabung. Nah, di sini kami juga mengilustrasikan botol ini dalam bidang kartesius dengan X itu sebagai tinggi dari botol dan sumbunya itu sebagai jari-jari. Kemudian masuk ke konsep perhitungan volume dengan metode irisan sejajar, yaitu kita mempartisi interval A sampai B, kemudian kita ambil satu titik wakil XI bar yang memenuhi subinterval dengan selisih delta XI itu adalah tinggi atau ketebalan dari elemen irisan. Untuk setiap elemen dibentuk sebuah silinder tipis dengan luas penampangnya itu A XI bar dengan tinggi delta XI, sehingga kita mendapatkan volume elemen ke I-nya itu delta FI sama dengan A XI bar dikali dengan delta XI yang merupakan luas alas dan dikali tinggi. Kemudian diperolehlah volume benda pejalan tersebut sebagai integral volume sama dengan integral A sampai B AX dx. Nah, untuk bentuk satu kerucut terpacung, itu jari-jari pada bentuk kerucut terpacung itu kan tidak konstan dan berubah terhadap X atau tinggi botol, sehingga kita tuh perlu mencari jari-jari Rx-nya. Dengan untuk mendapatkan fungsi jari-jari ini, kita bisa membuat persamaan garis dari dua titik dengan rumus gradien itu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, dan persamaan garisnya itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Titik yang bisa kita jadikan bentuk persamaan garis itu yang ini dan yang ini, dengan bentuk titiknya itu X1, Y1 nya itu 0, 0 R0, dan X2 Y2 nya itu 2 R1, dengan R1 nya itu 1,75, dan tinggal kita substitusikan ke persamaan-persamaannya sehingga kita dapatkan fungsi jari-jarinya itu sebagai berikut. Dengan begitu, karena luas penampang pada bentuk satu itu adalah lingkaran dengan rumus pi R kuadrat, jadi kita substitusikan R kuadrat persamaan fungsi jari-jari ini ke pi R kuadrat ini, sehingga kita dapatkan volume elemen ke I-nya itu adalah sebagai berikut. Karena bentuk 1 dipartisi dari 0 sampai 2, maka volume bentuk 1 pun diintegralkan dari 0 sampai 2 sebagai berikut. Untuk bentuk 3 ini kan merupakan dua kerucut terpacung yang saling berhadapan, sehingga volume dari bentuk 3 ini tuh dua kali volume salah satu kerucut terpacung yang menyusunnya. Karena pemodelan sama-sama kerucut terpacung dan sama seperti bentuk 1, maka langkah-langkahnya itu sama seperti bentuk 1, tapi yang membedakannya ini ya angka-angkanya saja. Intervalnya dari 3,75 sampai 4. Sehingga kita bisa dapatkan fungsi jari-jarinya itu sebagai berikut. Dengan memasukkan titik 3,75, R3 dan titik 4, R4 ke persamaan garis. Kemudian sama seperti langkah-langkah pada bentuk 1, sehingga kita bisa dapatkan volume 3 itu 2 kali integral 4 sama 3,75 pi fungsi jari-jarinya dikuadratkan. Nah, karena bentuk 2 dan 4 ini bentuk tabung dan jari-jarinya konstan dan tidak berubah, jadi kita nggak perlu bentuk fungsi Rx-nya, karena luas Rx-nya ini sudah konstan. Dan karena luas penampang bentuk 2 dan 4 ini berbentuk lingkaran, jadi rumus luas penampangnya itu sama pi R kuadrat. Sehingga bisa kita dapatkan volume elemen ke I pada bentuk 2 dan 4 itu pi R kuadrat delta XI. Bedakannya ini, itu bentuknya dipartisi dari 2 sampai 3. Sehingga kita bisa dapatkan volume bentuk 2 itu sebagai berikut, dan bentuk 4 ini dipartisi dari 4,5 sampai 7,5. Jadi kita bisa dapatkan volume bentuk 4 itu sebagai berikut. Nah, jadinya V botolnya itu adalah total dari V1 sampai V4. Tinggal di perhitungannya kita substitusikan saja, kemudian dihitung sesuai dengan sifat integral, kita substitusi. Saya Mardika Chandra Ningtyas dengan NIM 160250067 akan menjelaskan permodelan matematika dan perhitungan untuk soal nomor 2. Dimulai dari permodelan matematikanya terlebih dahulu. Di sini menggunakan rumus umum kerja, yaitu W sama dengan integral dari gaya dikali perpindahannya, di mana ini adalah rumus umumnya. Lalu diturunkan gaya adalah massa kali gravitasi, dan massa adalah bisa dicari melalui rho dikali volume, dan volume dapat dicari melalui luas penampang dikali tebal partisi. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam dw, hasilnya seperti ini, dan ketika masuk integral, xi berubah menjadi x dan delta xi berubah menjadi dx. Sehingga kita punya persamaan yang akan kita gunakan adalah W sama dengan integral dari A sampai B, rho dikali A dikali G dikali HX, yaitu tinggi keseluruhan dikurang X dx. Berikut data pentingnya, yaitu tinggi botol 7,5, namun di kasus khusus kita tinggi keseluruhan menjadi 12,5 karena disedot dari 5 cm dari atas permukaan botol. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dan permodelan matematika pada soal nomor 2B, yaitu ketika botol
terisi 75%, artinya itu volume awalnya itu 75% dikali volume total botol yang sudah dihitung pada perhitungan sebelumnya. Dan kemudian botol diminum atau disedot hingga terisi 25%. Artinya volume akhirnya itu 25% kali volume total dari botol tersebut. Dan dalam kasus ini disedot tepat di atas botol sehingga hanya merupakan ketinggian botol yaitu 7,5 cm. Dan kami masih menggunakan rumus ini untuk menghitung kerja. Dan untuk menentukan ketinggian akhir kami menggunakan persamaan sebagai berikut. Ketinggian akhir itu kan besar volumenya 15 sekian yang berada di daerah 2 ini. Nah, daerah 2 ini merupakan luas penampangnya menggunakan lingkaran. Sehingga kami mendapatkan luas penampangnya sebesar kurang lebih 10 cm kuadrat. Dan untuk mencari H akhir atau ketinggian akhirnya itu volume ini kan merupakan penjumlahan dari volume yang pertama, luas ditambah luas penampang yang kedua dikali H akhir dikurangi H1, sehingga mendapatkan hasil H akhir sebagai berikut, yaitu 2,2325 cm yang akan menjadi batas integral. Kemudian mirip seperti menentukan ketinggian akhir sebelumnya, kita menentukan ketinggian awal yang dimana posisinya itu berada di daerah 4 ini yang sama-sama menggunakan lingkaran dan didapatkan H awalnya yaitu 6,1109 cm. Kemudian kami menghitung kerja dengan persamaan sebagai berikut dan kami mendapatkan rho dari air yang ada di dalam botol tersebut sebesar 1,076 gram per cm kubik. Kemudian kami menghitung kerja itu menggunakan dihitung dari setiap daerah yang sudah kami tentukan. Ya, karena dimulai dari daerah kedua, kami menghitung di daerah kedua dengan R 1,8 cm didapatkan hasil sebagai berikut dalam satuan ergon karena masih menggunakan cm. Selanjutnya untuk menghitung kerja di daerah 3 sama seperti penghitungan 2A karena ini merupakan dua bentuk kerucut terpacung, rumusnya masih sama. Namun yang dibedakan itu HS-nya yaitu menggunakan 7,5 karena ketinggiannya 7,5 sedangkan sebelumnya itu 12,5. Kemudian untuk daerah keempat itu hampir sama dengan daerah pertama karena luas penambangnya sama, didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari ketiga kerja di bagian daerah-daerah tersebut, kami mentotalkan total kerjanya didapatkan yaitu 84.370,7 cm pangkat 4 atau ergon. Karena 1 joule itu sama dengan 10 pangkat 7 ergon, sehingga didapatkan total kerjanya atau usahanya yaitu 8,43707 kali 10 pangkat min 3 joule. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemodelan matematika nomor 2C. Jadi, botol terisi air sebanyak 50% dari total volume. Sedot tepat 5 cm di atas botol hingga tersisa 25% dari volume botol. Nah, dari data tersebut didapatkanlah data berikut. Selanjutnya untuk menentukan ketinggian akhir, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Karena ini ketinggian akhir, maka akan menggunakan volume akhir. Dan itu ada daerah 2 dengan jari-jari 1,86. Karena dari ini masukkan maka dapatkanlah akhirnya sebagai berikut. Lalu untuk menentukan ketinggian awal, kita menggunakan volume awal, yaitu ada di daerah 4, yang mana jadinya sama dengan daerah 2. Nah, karena dia sama, maka luasnya akan sama. Kita akan menggunakan persamaan berikut untuk mendapatkan H awalnya. Selanjutnya, untuk menghitung kerja, kita menggunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan rumus tersebut ke daerah-daerah. Daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Untuk daerah 2 kita ada di rentang segini dengan jarak dengan jari-jari 1,86. Nah, kita masukkan data ke persamaan maka dapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Kalau untuk daerah 3 sama, kita masukkan datanya ke dalam persamaan lalu dapatkanlah hasil sebagai berikut. Lalu untuk daerah 4 sama seperti tadi, kita masukkan data tersebut ke persamaan hingga dapatlah hasil W-nya sebagai berikut. Lalu untuk total kerja kita mentotalkan semua hasil tadi, lalu didapatkanlah totalnya itu 1,47 kali 10 pangkat min 2 joule. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.